N-I-M. N-I-M-I-M. N yang pertama siapa? Nabi Nuh. Nabi Nuh. Kemudian I. Ibrahim. M. Nabi I. Nabi Isa. M yang terakhir. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepertinya udah pada belajar ya tadi malam. Nah, untuk yang pertama kita akan belajar Nabi Nuh. Keteguhan apa aja sih yang Nabi Nuh ini lakukan dalam berjuang mendakwahkan ajaran agama Islam? Nah, dibuka halaman 123 ya. Nah, Nabi Nuh ini dalam berdakwah menyebarkan ajaran agama Islam ini selama 950 tahun. Nah, Nabi Nuh dalam berdakwah selama 950 tahun ini hanya mempunyai pengikut kurang lebih 80 orang. Padahal selama 950 tahun ini banyak sekali orang-orang yang di sekitar Nabi Nuh, tetapi mereka tidak mau ikut mengimani ajaran agama yang dibawakan oleh Nabi Nuh. Sampai suatu ketika Allah menurunkan azab besar berupa apa? Banjir. Banjir bandang. Kemudian Nabi Nuh disuruh membuat apa? Perahu besar. Nah, sampai siapa yang hanyut? Istri dan anaknya. Benar sekali. Kayaknya ini semua udah pada pinter-pinter ya. Kemudian yang kedua ada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam ini sejak kecil sudah berdebat dengan orang tuanya mengenai ketuhanan. Ada yang tahu pekerjaan dari orang tua atau ayahnya Nabi Ibrahim itu apa? Membuat berhala. Membuat berhala. Nah, Nabi Ibrahim ini sejak kecil sudah berdebat dengan ayahnya yang membuat berhala. Nah, Nabi Ibrahim ini sewaktu remaja beliau menghancurkan banyak berhala, termasuk yang dibuat oleh bapaknya sendiri. Maka dari itu Nabi Ibrahim ini mendapat tentangan dari banyak kaum, sedangkan pada waktu itu kan banyak sekali orang-orang yang menyembah berhala. Kemudian ada satu raja lagi yang sangat menentang dengan pendapat Nabi Ibrahim. Siapa? Mbak Muti? Raja Namrud. Nah, suatu ketika Raja Namrud ini tuh sangat membenci Nabi Ibrahim sampai suatu ketika Nabi Ibrahim ini akan dibakar. Tapi Allah berkehendak lain. Kemudian ada lagi nih Nabi yang ketiga, M yang pertama. Siapa? Musa ini hidup pada zaman Raja Fir'aun. Raja Fir'aun ini sangat benci kepada Nabi Musa sampai suatu ketika dia menyuruh pasukan-pasukannya untuk membunuh Nabi Musa. Kemudian pada saat itu juga Raja Fir'aun ini tuh sebenarnya sudah mendengar kabar akan ada seorang nabi yang akan menghancurkan kekuasaannya. Maka suatu ketika Raja Fir'aun ini meminta pasukannya untuk membunuh bayi manapun yang lahir laki-laki, termasuk pada Nabi Musa ya Mbak Halo. Nah, Nabi Musa ini sampai suatu ketika dilahirkan oleh ibunya, dihanyutkan ke sungai, tapi malah ditemukan oleh Istrinya Raja Fir'aun. ditemukan oleh istrinya Raja Fir'aun. Terus. Baik, yang keempat siapa? Nabi Isa. Nah, Nabi Isa ini dulu sangat dibenci oleh seorang pendeta dari bangsa Yahudi dan seorang raja yang namanya Raja Pilatus. Suatu ketika mereka ini memfitnah Nabi Isa sampai kekaisaran Romawi pun ikut kena hasil fitnahan mereka ini, sehingga mereka mengajar Nabi Isa dan berusaha untuk membunuhnya dengan cara disalib. Ternyata Allah berkehendak lain. Ternyata yang mereka salib adalah siapa Mbak? Yudas Iskariot. Sedangkan Nabi Isa ini Allah angkat ke langit. Kemudian yang terakhir siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisah beliau tidak asing lagi kan di telinga kita. Nah, Nabi Muhammad ini merupakan nabi kita, nabi yang sangat Allah muliakan, nabi terakhir sebagai penyempurna nabi-nabi yang lain. Nah, Nabi Muhammad ini perjuangannya seperti yang kita ketahui, beliau itu sangat
membela, menjunjung tinggi ajaran agama Islam ya, sampai suatu ketika beliau dilempari batu sampai berdarah. Terus Allah berikan mukjizat kepada beliau berupa Al-Quran, berupa bisa membelah bulan dan yang lain sebagainya. Baik, yang terakhir kita akan mempelajari apa aja sih contoh-contoh dalam mengimani Rasul Ulul Azmi. Yang pertama, selalu berkata jujur dan benar kepada siapapun, seperti yang dilakukan oleh Nabi dan Rasul Ulul Azmi ya. Yang kedua, senantiasa menuntut ilmu dengan giat untuk memperjuangkan agama kita. Kemudian yang ketiga yaitu selalu membela apabila agama kita ini ditentang oleh orang lain, dihina oleh orang lain, tapi dengan balasan yang terpuji ya, jangan ikut pakai balasan yang kasar, keras, kecuali kalau memang mereka sudah bertindak tidak wajar. Kemudian yang terakhir yaitu senantiasa sabar dan ikhlas dalam menghadapi segala ujian yang menimpa kita. Nah, itu tadi yang dapat Ibu jelaskan. Apakah ada pertanyaan anak-anak? Tidak, Bu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, untuk menguji apakah anak-anak semua sudah paham terhadap apa yang Ibu jelaskan ya, Ibu bikin pasangan Mbak Zera sama Mbak Ul, Mbak Putri sama Mbak Galuh untuk saling menjelaskan ya. Nah, nanti setelah waktunya habis, Ibu minta salah satu dari kalian untuk memaparkan hasil saling menjelaskan kalian di depan, oke? Oke, mulai dari sekarang. Tetapi Yudas Iskariot terus Nabi Muhammad SAW Allah mengangkat Nabi Isa itu Musa, seorang nabi yang diberikan kelebihan dalam hidup beliau atas segala Tuhan. Karenanya beliau diberi gelar Musa para malaikat dan Allah kesabaran dan kekuatan menunjukkan salahnya karena kebenaran namanya. Baik, berhubung waktunya sudah habis, salah satu silahkan memaparkan hasil cakap-cakapnya ya. Ayo, siapa? Mbak Dira? nanti Ini ayo Mbak Musti, coba. Yang lainnya memperhatikan ya. Di sini saya akan menyampaikan hasil bertukar pendapat saya dengan Mbak Galuh mengenai Nabi Nuh alaihissalam. Di sini Nabi Nuh alaihissalam berdakwah kurang lebih selama 950 tahun dan hanya mendapatkan pengikut sebanyak 80 orang. Jumlah yang sangat tidak seimbang dengan lamanya berdakwah tadi ya, Guru. Lalu kendari pun setiap diajak dan diseru, telinga mereka, orang-orang kafir tersebut, selalu menutup telinganya. Tetapi Nabi Nuh dengan kesabaran dan ketabahannya terus menyuruh kaumnya agar menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai pada akhirnya azab didatangkan oleh Allah berupa banjir yang sangat besar dan menenggelamkan seluruh kaum yang belum mengikuti ajaran Nabi Nuh serta menenggelamkan istri dan anaknya. Baik, saya rasa masing-masing dari siswa sudah paham ya, karena dari penyampaian Mbak Putri sudah sangat luas ya, sangat memahamkan. Baik, kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini mengenai Rasul Ulul Azmi, yaitu yang pertama, Rasul Ulul Azmi itu ada berapa tadi? Ada 5. Mim, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Nah, masing-masing dari mereka ini punya kebutuhan hati yang luar biasa ya dalam berdakwah mengajarkan ajaran agama Islam. Dan tadi kan Ibu juga sudah menjelaskan apa aja sih contoh perilaku yang mesti kita terapkan dalam mengimaninya tadi kan, harus berkata jujur, ikhlas, sabar, tawakal dan yang lain sebagainya. Baik, Ibu rasa pembelajaran pada pagi hari ini sudah cukup. Untuk tugasnya Ibu minta kalian membuat kelompok ya. Nanti kelompoknya saya serahkan kepada ketua kelas, dibuat kelompok untuk mengerjakan halaman 127 yang wawasan tambahan. Itu kan ada diskusi kelompok. Nah, nanti masing-masing kelompok bisa mengerjakan bareng-bareng bersama-sama, dikumpulkan minggu depan di